Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dimulakan oleh Allah dan mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya dan pahala berlimpah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan wa ajral insan bi ajril a'wam. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa al-mukhtar hadiyan lil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hidayatihi ila mamarid duhuri wal a'wam wa ba'd. Pemirsa, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak limpahan rahmat, barakah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat beribadah, nikmat pahala yang disiapkan oleh Allah. Ini semuanya adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Wabil khusus kita masih dalam keadaan sehat walafiat, karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang harus mendahului kita dan belum mendapatkan kemuliaan Ramadan. Dan syukur hari ini kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah sampai akhir nafas dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini tidak jauh berbeda dengan hari sebelumnya. Masih dalam suasana work at home atau bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, learn at home, study at home, belajar di rumah. Segala aktivitas dan bahkan ibadah pun kita laksanakan di rumah. Ini demi menjaga agar pertama kita tidak tertular, dan yang lebih penting lagi adalah kita tidak menularkan, karena sangat mungkin kita tertular karena kelengahan kita, kealfaan kita. Ya, inilah yang kita lakukan. Di balik itu semuanya mungkin ada beberapa masalah, bahkan itu sangat banyak mungkin muncul di masalah dalam kehidupan kita. Yang pasti masalah ekonomi, aktivitas stop di mana-mana. Ekonomi mungkin bagi mereka yang memiliki tabungan yang bercukup-cukup, ya mungkin bisa lebih leluasa. Tapi ketika harus menghadapi ini, tidak ada kegiatan, tidak aktivitas, tidak ada pemasukan, ya ini yang cukup memberikan pukulan banyak sektor, tidak hanya kita sendiri. Ini adalah pandemik yang dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, dan pemerintah pun terus berusaha untuk melakukan. Belum lagi akibat daripada itu, stres yang berkepanjangan, ketakutan yang berlebihan, ketakutan yang berkepanjangan. Ini memunculkan stres yang kalau tidak bisa kita manajemen akan memunculkan depresi. Mungkin sekarang masih belum terasa, tapi sudah mulai terasa. Dan mudah-mudahan kita semua orang beriman diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menghadapi ini dengan penuh kesabaran. Ya, belum lagi nanti setelah ini masalah politik. Nah, kita nggak tahu. Ekonomi global sangat terpukul, sangat terpukul. Dan itu dampaknya luar biasa. Mungkin bagi mereka yang masih bisa memilih makanan hari ini, bisa berolah kolak, berolah wadai, walaupun seadanya, ya, tapi di sana, di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu harus makan apa besok hari, apa yang harus dimakan, bahkan beras pun harus dicampur dengan garam dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa ini semuanya terjadi karena kehendak dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bersikap? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit mensitir ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah di awal-awal halaman ketiga dari bulan 4 dari surat Al-Baqarah ayat 26. Mungkin nggak ada hubungannya dengan Ramadan dan tidak ada hubungannya dengan pandemi, tapi baik kalau kita simak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru
fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Ayat ini berarti dalam terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak segan, atau terjemahan literalnya tidak malu, untuk membuat sebuah perumpamaan dari seekor nyamuk, atau bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Disebutkan di fauqaha, fauqaha hanya di atas nyamuk, maksudnya dalam segi kekecilannya, lebih kecil lagi. Adapun orang-orang beriman, mereka dengan keyakinan dan tahu betul bahwa itu adalah datang dari Allah, dari Tuhan mereka. Tetapi bagi orang kafir, mereka akan mengatakan, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Nyamuk kok masuk dalam Al-Quran? Dengan perumpamaan ini banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan tidak sedikit pula yang tersesat dengan perumpamaan ini. Sungguh orang-orang yang tersesat dengan perumpamaan ini hanyalah orang-orang yang fasik. Mungkin pemirsa akan mengatakan, ini apa urusannya nyamuk dengan perumpamaan, dengan kondisi ini? Baiklah, kita ingin perlihatkan di sini. Allah memberikan perumpamaan dalam Al-Quran tentang seekor nyamuk. Nyamuk yang gak ada urusannya. Makhluk yang tidak ada berpengaruh sama sekali. Bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Tapi sadarkah kita bahwa tidak sedikit orang yang harus mengakhiri nafasnya, meninggal, mati karena nyamuk? Ya mungkin hati-hati sekarang mulai pancaroba kembali, perubahan masuk. Nyamuk Aedes aegypti yang ketika menggigit membawa virus yang disebut dengan membawa kuman penyakit demam berdarah. Nah, ini bisa membawa umur. Nah, Allah tidak malu dengan perumpamaan ini. Perhatikan. Adapun orang beriman, mereka mengatakan ini dari Allah. Perumpamaan itu dari Allah. Kalau Allah menyampaikan berarti ada maksudnya, ada hikmah besar di dalamnya. Adapun orang kafir mengatakan, apa urusannya nyamuk kok sampai masuk dalam Al-Quran? Nah, dengan perumpamaan ini, banyak orang yang mendapatkan kesesatan, dan tidak sedikit juga orang yang mendapatkan hidayah dari petunjuk ini. Dan orang yang disesatkan adalah orang-orang yang fasik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ini lebih kecil daripada nyamuk apa? Ya, virus corona. Virus corona ini membuat orang geleng-geleng kepala. Tidak sesuatu yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Lockdown, seluruh pabrik, seluruh aktivitas stop dengan keberadaan virus yang lebih kecil dari nyamuk. Kecil makhluk Allah ini. Allah ingin menyampaikan sesuatu. Orang-orang yang beriman yakin dia ada datang dari Allah. Kalau dia datang dari Allah, berarti Allah merestuinya, Allah menghendakinya, dan kalau itu kehendak Allah, berarti ada hikmah yang besar yang tidak ada di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana kita mencari hikmah itu. Adapun orang kafir, na'udzubillah, kalau kita berada di situ, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Ini buat apa? Ini dalam Al-Quran ada nyamuk. Ini dalam kehidupan buat apa ada virus corona ini? Peringatannya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang-orang yang tersesat dengan kejadian ini hanyalah orang-orang yang fasik atau rusak agamanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mungkin bisa mengambil pelajaran. Ada sesuatu yang besar yang diharapkan oleh Allah dari kita. Karena begitu besar dan dahsyatnya musibah ini, sampai Masjidil Haram ditutup, sampai kita harus sholat bertarawih di rumah, melaksanakan banyak aktivitas. Sholat Jumat pun kita kesanakan di rumah, kita ganti dengan sholat zuhur. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Apalagi bertepatan dengan masuknya kita di bulan Ramadan. Tidak ada sesuatu kecuali ada keinginan besar yang diinginkan oleh Allah dari kita. Masalahnya kita bisa mengambil itu sebagai sebuah pelajaran atau tidak. Maka baik apabila kita melihat segala sesuatunya dari sisi-sisi positif. Ini peringatan dari Allah
bahwa ketika Allah berkehendak, semuanya begitu mudah. Dan ketika Allah berkehendak, semuanya menjadi keinginan, harapan, rencana. Semuanya tidak ada kerencana kecuali hanyalah kerencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita harus mencari cara terbaik dalam menghadapinya, mencari solusi terbaik, dan yang paling utama adalah kesabaran kita yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari musibah ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Yang perlu kita ingat, pertama adalah kewajiban kita menjaga diri kita jangan sampai tertular, sehingga kita bisa beribadah lebih banyak, mendapatkan pahala yang lebih banyak, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan akan datang. Yang berikutnya adalah mudah-mudahan, yang pertama jangan tertular, yang kedua jaga orang lain. Kalaulah mungkin kita tertular, sangat mungkin kita tertular, kita tidak menularkan kepada orang lain. Artinya ketika kita tertular, sabarlah. Itu bukanlah anak dari Allah, tapi itu adalah ujian dari Allah. Itu bukan akhir segalanya, karena Allah masih menginginkan kita mendapatkan pahala dari sisi itu. Dan yang penting tidak menularkan, menyebarkan lebih jauh, dan kita menjaga diri kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal maghfirah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.